Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 247 ayat 1 dan 2. Sungguh kerajaan Allah. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia,
Kami bersyukur dan memuji nama-Mu, sebab Engkau setia memelihara dan melindungi gereja-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami bersukacita untuk mentaati dan melakukan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk memurnikan hati dan hidup ibadah kami kepadamu. Berilah kami senantiasa hati yang tulus dan ikhlas, serta ajarlah kami setia. Dipermuliakanlah nama Tuhan selama-lamanya oleh ibadah dan sikap hidup kami sehari-hari dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1, Maha Kasih yang Ilahi. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kita menyambut dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, suaramu kudengar. Supaya ku di Golgota
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Kini dan di sini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku kami sering menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengaku enggan mengikuti hukum-hukum Tuhan. Kami memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati menentukan jalan kami sendiri. Kami tidak mau diperintah oleh-Mu. Ampunilah dosa pemberontakan kami. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan menghendaki pertobatan agar dia selamat. Karena itu kami memberanikan diri datang memohon ampun atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami. Ya Allah, kasihanilah kami demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami agar kami dapat bertobat dan selamat. Biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan-Mu itu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 37A ayat 1, Batu Karang yang Teguh. Berita pengampunan dosa. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua dari firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan 20. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan 20. Demikian bunyinya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya
datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati melalui persekutuan yang akrab bersama dengan Tuhan, dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu didasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Sambil mengumpulkan persembahan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 2, Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange.
Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas segala kasih, anugerah dan berkat yang telah Kau berikan kepada kami selama ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Kau boleh menerima, agar kiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum, yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, bagi setiap tangan-tangan, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi pada saat ini, kiranya Engkau boleh memberkati mereka di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dan juga di dalam pelayanan mereka Tuhan. Dan juga kepada setiap yang mengelola persembahan ini, Kau berikan hikmat pengetahuan, agar melalui persembahan ini nama-Mu dipuji, dimuliakan, dan diagungkan untuk penyebaran luas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan penebus dosa kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat duduk. Persiapan pelayanan firman Tuhan, kita bernyanyi dari PGC nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kita berdoa. Kini kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan, dan anugerahkan kepada kami hikmat sorgawi, sehingga kami mampu merenungkan firman-Mu, mampu memahaminya untuk bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, itulah yang bekerja dalam hati kami, sehingga hati kami terbuka untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu.
Bersabdalah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini dikutip dari kitab Ulangan pasal 18, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Yahobu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, setan adalah merupakan roh jahat yang adalah melawan, memberontak kepada Allah. Dan setan itu adalah musuh utama bagi Allah. Setan bekerja lebih kenal dengan praktek okultisme. Karena okultisme itu merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh seseorang melibatkan diri dalam kuasa kegelapan, kuasa gaib. Dia mau melibatkan diri kepada hal-hal yang aneh, hal-hal yang misterius. Dia mengalami hal-hal yang sifatnya rahasia. Okultisme itu, Bapak Ibu, mempercayai adanya suatu kuasa kegelapan, kuasa gaib, kuasa yang tersembunyi kepada benda-benda dan juga kepada roh, bahkan kepada arwah-arwah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kuasa kegelapan ini, bagaimana praktek okultisme ini, bagaimana kuasa setan ini masuk kepada diri melalui manusia. Pertama, secara umum boleh kita melihat bahwa kuasa kegelapan itu, kuasa setan itu bisa masuk melalui pikiran manusia. Bapak Ibu, coba kita lihat dialog setan dengan Hawa. Ketika Hawa mulai meragukan keberadaan Allah, maka pada dialog itu setan berkata, sekali-kali engkau tidak mati. Justru pada saat engkau memakannya, matamu terbuka dan engkau sama seperti Allah. Setan mulai merusak pikiran Hawa, dan pada saat Hawa mulai meragukan keberadaan Allah, pada saat itulah setan berkuasa melalui pikiran manusia.
Ini boleh Bapak Ibu baca dalam peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa di Kejadian pasal 3, Bapak Ibu. Juga kuasa kegelapan ini, kuasa setan ini bisa masuk dalam diri manusia melalui penderitaan. Iblis mampu mendatangkan penderitaan, bahkan membuat tubuh manusia itu menjadi menderita. Kita boleh membandingkan peristiwa yang dialami oleh Ayub. Ayub menderita secara fisik, menderita secara jiwa, menderita secara batin. Iblis terus menggodanya melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Kuasa kegelapan ini secara umum juga bisa masuk melalui keinginan atas jabatan dan kedudukan. Bisa masuk juga melalui usaha dan masa depan. Kita boleh melihat begitu hebatnya iblis mau mencoba Yesus melalui kedudukan dan jabatan, melalui masa depan dan usaha. Iblis mencoba memperlihatkan seluruh kerajaan dunia ini kepada Yesus. Manakala Yesus tergiur, dan melalui itulah dia bisa memperdayakan orang-orang yang ada keinginan untuk jabatan dan usaha dan segala sesuatunya yang boleh dimilikinya bukan karena percaya kepada Tuhan, tetapi melalui usaha-usaha dari kuasa kegelapan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, itu cara kerja dari kuasa kegelapan ini secara umum. Tapi Bapak Ibu, secara khusus juga iblis ini boleh bekerja dalam kehidupan manusia, bahkan sejak dalam kandungan. Ada banyak praktik-praktik okultisme itu dilakukan kepada bayi yang ada dalam kandungan. Juga dilakukan sejak dia lahir. Acap kali ada praktik-praktik perdukungan ketika anak-anak lahir. Dia dimandikan dengan air yang sudah dimantra-mantra. Bahkan bergeser ketika dia sudah mulai besar. Ada kepercayaan orang yang percaya kepada kuasa kegelapan ini, bahwa anak-anak sudah mulai dikasih jimat. Juga terus bertambah Bapak Ibu pada saat anak mulai dewasa. Bahkan acap kali ketika dia mencari pasangan hidupnya, mencari pekerjaan, dia dibekali dengan mantra-mantra, peramal, penenung, dan banyak hal yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang mencari pasangan hidupnya dan juga pekerjaan. Bahkan bukan hanya sampai di situ, sampai dia mati juga, bahkan sampai di kuburan. Banyak orang yang berziarah ke kuburan, melakukan dialog kepada roh-roh orang mati. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah beberapa bentuk-bentuk praktek okultisme secara umum dan juga secara khusus bisa terjadi kepada kehidupan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kalau kita bertanya kepada seseorang, apa alasan-alasan tertentu mereka terlibat dalam praktek okultisme itu? Mereka menerjunkan diri dalam kuasa kegelapan itu. Ada banyak alasan Bapak Ibu. Pertama, ada alasan untuk mendapatkan keturunan. Ada banyak orang percaya, ada banyak orang yang mengikut Kristus, yang menempuh cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Juga pada saat untuk mendapatkan kesembuhan karena penderitaan dan penyakit yang silih berganti dalam kehidupan, ada banyak orang Kristen yang jatuh menempuh cara-cara untuk memperoleh kesembuhan, cara-cara yang bertentangan dengan Tuhan. Ada juga yang memberi alasan untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan kedudukan. Banyak yang menempuh cara-cara okultisme, percaya kepada peramal, percaya kepada hal-hal yang di luar kebiasaan orang percaya kepada Kristus. Ada juga yang mengatakan bahwa
percaya kepada kuasa kegelapan itu sebagai, maaf saya katakan, satpam rumah. Itu menjaga rumah. Ada yang percaya itu. Ada yang percaya untuk mendapatkan jodoh dengan cara-cara datang kepada peramal, datang kepada dukun-dukun. Banyak Bapak Ibu. Dan yang paling parahnya, ada yang beralasan terjun kepada dunia kegelapan itu karena alasan untuk membalas dendam dan sakit hati. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini semua telah dilakukan, telah dipraktekkan. Dan banyak orang yang jatuh di dalam kehidupan dunia yang gelap ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa praktek ini, kebiasaan ini adalah kebiasaan yang bertentangan dengan Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan praktek okultisme itu adalah hal-hal yang menjijikan di hadapan Tuhan. Supaya Bapak Ibu dan supaya kita semua bisa memahami apa akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang terjun dalam dunia kegelapan ini. Pertama bisa kita melihatnya dalam Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 mulai dari ayat 15 sampai 16. Kita boleh melihat di sana Bapak Ibu apa akibat yang diterima oleh orang-orang yang sengaja melibatkan dirinya dalam kuasa kegelapan. Pertama Bapak Ibu, hidupnya selalu berakhir dengan kegagalan dan kepahitan. Hidupnya selalu berakhir dengan kegagalan dan kepahitan. Ini akibat yang diterima oleh orang-orang yang melibatkan diri dalam kuasa kegelapan. Kedua, dia berjeri lelah terus dalam kehidupannya ini, tetapi orang lain yang menikmatinya. Ketiga Bapak Ibu, dia mengalami kekalahan dan dipermalukan oleh Tuhan dalam hidupnya. Ini akibat-akibat yang boleh kita lihat yang diterima oleh orang-orang yang sengaja melibatkan diri dalam praktek okultisme ini. Ini boleh Bapak Ibu baca sekali lagi dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 16. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, kebiasaan menyembah kepada roh-roh orang mati, arwah-arwah orang mati, roh-roh jahat yang percaya kepada benda-benda keramat. Ini yang diantisipasi oleh Tuhan kepada umat Israel yang sebentar lagi memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang disediakan Allah kepada mereka, tempat mereka untuk memuji dan memuliakan Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan, dari tanah Mesir. Bapak Ibu, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian itu, Allah mempersiapkan, Allah mengingatkan mereka supaya mereka hanya berharap kepada Allah sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan yang teguh. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Mazmur, bacaan pertama kita Bapak Ibu. Bahkan di sana Mazmur mengatakan, walaupun 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 orang di sebelah kananmu, jangan takut, jangan ragu. Allah yang penuh kuasa itu yang membentengimu, sehingga engkau aman dan nyaman di tempat, di tanah yang telah dijanjikannya itu bagimu. Oleh karena itu hidup mereka harus taat dan terus bersekutu dalam Tuhan. Tuhan yang mereka percayai itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap orang yang sudah, bahkan mungkin telah jatuh dalam praktik kebiasaan okultisme ini, dia juga harus melakukan pengakuan dosa dan pemutusan hubungan kepada yang bersifat magic dan kuasa kegelapan. Kenapa? Hanya Allah itu adalah satu-satunya yang disembah dan dipuji. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu yang diingatkan oleh Tuhan kepada umat itu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau tidak diizinkan oleh Tuhan Allahmu melakukan hal-hal yang demikian. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita hati-hati bahwa ternyata kuasa kegelapan ini juga mengalami transformasi.
Kalau dulu kita bisa melihat bahwa kuasa kegelapan itu terkesan seram, terkesan di hutan, di gunung. Tapi ingat Bapak Ibu, sekarang dia mengalami transformasi juga. Ada orang yang percaya mengatakan nama Tuhan Yesus, tetapi prakteknya sebenarnya praktek okultisme. Kalau dulu belajar dengan kuasa-kuasa gelap di gunung, tapi sekarang bergeser dari gunung ke hotel-hotel mewah. Jadi Bapak Ibu hati-hati dalam hidup ini. Di mana-mana terjadi kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh hanya percaya kepada Tuhan sebagai benteng pertahanan kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan bagi kita dari Kitab Ulangan pasal 18 ayat 3. Demikian. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sekali lagi kami baca, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan kami dan tidak ada Tuhan kami yang lain. Kami tidak percaya kepada kuasa kegelapan ini yang selalu menggoda seluruh jiwa-jiwa yang telah Tuhan tebus menjadi milik Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu itu lebih kuat untuk membentengi kehidupan kami karena kami tidak meragukan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 4, tak kita menyerahkan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendaki gunung goyah, binasa dunia, kekanglah firman Allah selama-lamanya. Mari bangkit berdiri. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, tanjung dan pandiraja, dan jangan menyerah.
kami undang untuk bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang di hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur atas hari minggu yang telah kami lalui, bahkan atas hari ini yang boleh kami nikmati untuk datang bersekutu dan beribadah kepadamu. Kami percaya juga bahwa Tuhan kami yang selalu setia kepada kami, itu terus yang menjagai kami memasuki hari dan minggu yang baru yang akan kami masuki pada minggu-minggu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu berjalan di hadapan kami. Kami mengikuti Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan kami, kota benteng dan pertahanan kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa kepadamu untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyertai mereka melewati waktu-waktu hidup mereka. Dan kami percaya juga Tuhan terus menolong mereka, menuntun mereka, meneruskan kehidupan ini, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Engkau lindungi mereka Tuhan dari kuasa-kuasa kegelapan yang menggoda kehidupan mereka, yang menggoda hati mereka untuk meninggalkan Engkau dan menuruti keinginan-keinginan kuasa kegelapan ini. Kami percaya Engkau yang selalu membentengi mereka sehingga mereka tidak jatuh dan meninggalkan Engkau. Engkau tolong mereka Tuhan dalam keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang selalu datang hadir bersama mereka bila mereka dalam keadaan susah dan kesulitan, sakit penyakit yang datang menjumpai kehidupan mereka, yang membuat fisik mereka menjadi lemah. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu yang selalu menopang hidup mereka, itu yang selalu menolong mereka, itu yang selalu melindungi mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka juga Tuhan dalam segala pekerjaan dan usaha-usaha mereka, sehingga mereka terus berjuang dengan penuh sukacita, optimisme, penuh dengan pengharapan. Karena hanya dengan bersama Tuhan mereka melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang sedang berduka, terlebih khusus keluarga hamba-Mu Ibu Ina Stephen pada minggu ini. Pada minggu yang lalu mereka mengalami duka cita. Kami percaya Engkau yang menghiburkan mereka, Engkau yang menguatkan mereka untuk meneruskan kehidupan ini. Engkau yang selalu hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan, untuk menguatkan mereka kembali untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga Tuhan berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja terlibat dalam kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Terlibat dengan praktik okultisme. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Kami percaya dengan segala cara Tuhan bisa melakukan untuk memanggil mereka kepadamu, untuk meninggalkan kuasa-kuasa kegelapan ini dan hanya menyerahkan dan mengandalkan hidupnya kepada Tuhan saja. Kami berdoa kepada Tuhan untuk segala penderitaan yang sedang diderita oleh umat-Mu karena kuasa-kuasa kegelapan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sakit penyakit yang sedang melanda, kami percaya Tuhan, Engkau boleh melakukan kesembuhan dan Engkau boleh mematahkan segala kuasa kegelapan ini sehingga umat-Mu hanya bergantung kepadamu saja ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk situasi terkini dan kondisi kami di seluruh dunia pada saat ini, bahkan secara khusus bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau tahu kemampuan kami yang terbatas dan kami tahu Tuhan hadir untuk menolong kami. Bapa, terima kasih semuanya Tuhan. Kami meneruskan kehidupan kami pada minggu yang akan datang ini. Kami percaya Tuhan terus berjalan untuk melindungi kami, untuk bersama dengan kami, jangan tinggalkan kami. Karena setiap kami lemah dan kami percaya kuasa-Mu akan memberikan kami kekuatan yang baru
untuk meneruskan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami, ini hidup kami. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak waktu, apabila Kau tak ada di sampingku. Kita saat teduh sejenak. Amin. Yahweh Shalom.